Baik, udah masuk semua, kita lanjutkan ya. Jadi mata kuliah kita hari ini adalah kreativitas dan inovasi bisnis atau Business Creativity and Innovation. Ini adalah RPS-nya, rancangan pembelajaran semester. Jadi ada capaian dari prodi dan ada juga capaian dari mata kuliah. Capaian dari prodinya yaitu yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Ya, apalagi kita di mahasiswa Muhammadiyah, maka perlu menunjukkan sikap-sikap yang religius. Yang kita semua tahu ada jujur, bisa dipercaya, dan juga sifat-sifat orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran ada banyak ya. Dawal afina aninnas, bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, uh, senang berbagi, dan juga semester lalu saya ada mengajar di manajemen operasional. Jadi kalau di Jepang itu ada perusahaan namanya Toyota. Itu adalah perusahaan yang merajai industri mobil otomotif di dunia dari tahun 80 sampai sekarang ya, sampai tahun 2000-an. Jadi Toyota itu dia memegang prinsip ada namanya Kaizen. Kaizen. Di Kaizen itu kalau di bahasa Inggris itu disebut dengan continuous improvement, yaitu perbaikan yang berkelanjutan. Perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kalau di dalam amalan di Islam juga ada namanya istighfar ya, istighfar. Kalau sifat orang bertakwa itu ada wa yastaghfiruna bil ashar. Mereka senang beristighfar dan waktu yang utama itu ya di waktu sahur ya. Jadi kalau orang yang beristighfar itu selalu introspeksi diri, mereka selalu bisa melihat dan menyadari kesalahan dan segera memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Sehingga itulah yang disebut dengan amal soleh untuk selalu memperbaiki diri. Itu adalah sifat-sifat beberapa sikap-sikap yang diharapkan. Selanjutnya, capaian prodi yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selanjutnya, capaian pelajaran yang ketiga, prodi yang ketiga yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Ya, jadi kita ikut berkontribusi, mulai dari lingkungan yang terdekat sampai ke lingkungan yang lebih besar, bangsa dan negara. Selanjutnya berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara. Selanjutnya menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Nah, ini penting ya. Lagi juga kalau kita tinggal di Bali, maka perbedaan itu sangat amat banyak yang kita temui. Bahkan di umat Islam sendiri yang sudah misalnya mayoritas Islam itu pasti ada perbedaan. Nah, kita harus bisa menghargai keanekaragaman atau perbedaan karena perbedaan itu merupakan sunatullah, tidak bisa dihindari. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kalau Tuhan menghendaki maka bisa saja kita dijadikan satu umat, satu macam saja. Kan tetapi kita diciptakan beraneka ragam dan berbeda-beda. Nah, itu sebagai salah satu tanda-tanda dari kekuasaan Tuhan. Ya. Jadi kita berbeda itu uh, lita'arufu agar saling mengenal. Ya, dan perbedaan itu dalam hadis disebutkan kalau perbedaan itu adalah rahmat. Jadi kita harus bijak dan juga memiliki wawasan yang luas dan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan dan keanekaragaman yang ada. Selanjutnya, capaian prodi berikut yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
Selanjutnya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Capaian berikutnya yaitu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Jadi dalam berbisnis kita mesti memiliki sebuah sikap entrepreneurship. Jadi entrepreneurship itu adalah sebuah mindset. Jadi walaupun tadi ada yang banyak yang beberapa yang belum punya bisnis atau usaha, akan tetapi mindset entrepreneurship itu tetap bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu mindset entrepreneurship? Yaitu sikap pantang menyerah, memiliki visi, kerja keras, disiplin waktu, dan juga sesuai dengan pelajaran kita eh, hari ini yaitu kreatif dan inovatif. Itu adalah bagian dari mindset seorang entrepreneur atau wirausaha atau seorang bisnismen. Selanjutnya, capaian berikut yaitu mengambil keputusan atas dasar kesepakatan bersama secara tepat atas permasalahan di lembaga pendidikan pada jalur formal dan non-formal. Selanjutnya, menguasai konsep-konsep teoritis ide, suatu bisnis, dan inovasi bisnis, dan menguasai konsep pengelolaan dan pengembangan bisnis. Selanjutnya, menguasai secara teoritis pengambilan keputusan secara saintifik, dan menguasai dasar-dasar ilmu sosiologi, ekonomika, psikologi, antropologi dalam memahami lingkungan bisnis. Jadi kalau lingkungan bisnis cukup kompleks ya, kita harus juga memiliki dasar-dasar ilmu, baik ilmu sosial, melihat fenomena yang ada di masyarakat, dan bahkan psikologi juga ya. Nah, di berhubungan dengan kita lihat psikologi market, dan kalau misalnya kita nanti memiliki karyawan juga, penting sekali kita juga bisa memahami lah dasar-dasar dari ilmu psikologi. Itu adalah capaian-capaian yang ingin dicapai di prodi. Selanjutnya capaian mata kuliah. Nah, yang pertama yaitu agar mahasiswa mampu menciptakan ide bisnis kreatif dan inovatif. Dan capaian pembelajaran yang kedua yaitu agar mahasiswa mampu menerapkan dan mendemonstrasikan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga yaitu agar mahasiswa mampu menentukan alternatif-alternatif bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pengambilan keputusan berbasis alat pengambil keputusan. Selanjutnya, mahasiswa mampu merancang sistem dan model bisnis. Dan selanjutnya, agar mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang usaha dan melakukan penelitian. Jadi deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu meliputi dasar-dasar bagaimana menciptakan ide, kreativitas, dan inovasi di dalam bisnis. Mahasiswa diharapkan dapat membuat dan berpikir bagaimana cara menciptakan kreativitas dan inovasi di dalam bisnis. Sedangkan materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu dia secara garis besar yaitu dasar-dasar kreativitas dan inovasi dalam dunia bisnis, manajemen inovasi, peran teknologi pada penciptaan inovasi, dan pengukuran keberhasilan inovasi. Dan ada beberapa daftar pusaka yang kita gunakan yaitu di antaranya ada buku dari Paul Brice dan Brian Clegg, itu Business Creativity judulnya, ada juga Arman Hakim Nasution dan Hermawan Kertajaya yang berjudul Inovasi, dan juga terakhir ada buku dari Dr. Rusdi, Dr. Adnan, dan Profesor Dr. Muhammad Adam, Manajemen Inovasi dan Kreativitas. Nah, boleh juga dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. Itu adalah capaian-capaian pembelajaran, target-target pembelajaran. Dan kita nanti ada, seperti yang tadi sudah saya bilang ya, ada sekitar 16 pertemuan, masuk nanti sama ujian dan tugas. Ya, itu adalah RPS mata kuliah dari
kreativitas dan inovasi bisnis. Seperti di sini mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, ada tanggapan juga boleh. Ini ada yang baru hadir ya, Aisyah. Absen dulu yang belum hadir. Coba dia, Ayu Nur Aisyah ya. Iya, Pak. Coba di on kameranya. Panggilannya Aisyah ya. Aisyah, oke dulu Aisyah. On cam dulu, on cam. Absen. Ya, sebentar ini lagi ngambil kerudung Kak Yona. Izin Pak, sebelum itu mau bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Pak Tio ya ini ya. Iya siap. Untuk perkuliahannya Bapak ini, apakah kita saat kuliah semua on cam, apa boleh juga off cam? Terima kasih Pak. Boleh Pak, boleh off cam. Cuma untuk absen harus on cam. Siap. Untuk absen ya. Ayu Nur Aisyah ya. Aisyah, Aisyah ya panggilannya. Ya, Aisyah. Aisyah di mana tinggalnya? Lupa nggak on mic, Pak. Di Dalung. Di Dalung. Dalung. Aisyah ada usaha, ada bisnis. Ya, ada Pak. Lagi kerja ya usaha bisnis apa? MUA sama lagi kerja juga sih, Pak. MUA ini ya, makeup artist. Iya, Pak. Oke, kalau kerjanya di apa? Di bidang apa? Barista, Pak. Oh, barista. Bikin kopi ya. Iya, Pak. Iya, Berarti kerja di coffee shop. iya, Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan. Kalau udah punya bisnis itu lebih bagus ya, jadi lebih nyambung nanti sama pelajaran dan juga contoh-contoh. Saya lebih connect biasanya. Oke. Lanjutkan sedikit ke materi ya. Itu udah RPS udah selesai. Mungkin ada pertanyaan seputar RPS mata kuliah eh, kreativitas dan inovasi bisnis. Udah jelas ya? Belum ada pertanyaan, Pak. Ya, udah jelas ya. Kita lanjutkan sedikit materi.
Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang membangun sikap kreatif dan inovatif. Sebagian besar lulusan perguruan tinggi nantinya pasti akan diserap oleh dunia bisnis, ya baik itu usaha sendiri maupun di industri. Ya, rata-rata bekal yang diperoleh di perguruan tinggi di Indonesia itu rata-rata sama ya, setara. Dan nanti di dunia kerja pasti akan selalu terjadi persaingan ketat antar SDM untuk bisa mencapai karir yang tinggi dan baik. Ya, hanya mereka yang memiliki bekal lebih atau plus saja yang akan memenangkan persaingan bebas. Bekal plus apa yang sebaiknya dimiliki oleh alumni? Bekal yang dianggap paling baik saat ini adalah kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Dengan kemampuan ini, alumni akan mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan di bidang kerjanya, itu dengan menjadi problem solver. Mereka akan sanggup menjawab kebutuhan pasar sehingga bisa meniti karir dengan cepat. Jadi yang harus dilakukan adalah membekali mahasiswa agar berkarakter problem solver. Jadi problem solving ini adalah penyelesaian masalah dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah tertentu sehingga dicapai hasil solusi yang optimal. Jadi semua orang pada prinsipnya harus menjadi problem solver bagi permasalahannya sendiri. Tidak mungkin kita mengundang orang untuk bisa menyelesaikan atau menjadi problem solver bagi diri kita. Dan dalam kehidupan, ya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki masalah. Nah, kita kan ada banyak peran ya, baik itu keluarga, di pekerjaan, di pertemanan, semua pasti ada permasalahan. Ya, sini diberikan contoh ya. Misalnya semua orang harus bekerja karena mereka memiliki masalah, yaitu harus memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau mereka nggak bekerja ya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Juga semua anak harus pergi ke sekolah karena mereka memiliki masalah. Masalahnya apa? Yaitu harus memiliki bekal yang cukup untuk masa depannya. Jadi kalau mereka nggak sekolah, jadi mereka akan kekurangan bekal nanti di masa depannya. Itu juga orang menikah untuk meneruskan keturunan. Itu juga umat beragama juga beribadah karena mereka memiliki permasalahan yaitu harus mengumpulkan bekal ya untuk di kehidupan akhirat kelak. Nah, jadi dari semua permasalahan ini, karena namanya hidup pasti ada masalah, tapi kata kunci di sini adalah seorang problem solver adalah seorang yang mampu berpikir inovatif dan kreatif. Jadi yang kita lakukan adalah bukan fokus kepada masalahnya, kan tetapi fokus kepada solusi. Ya, itu adalah pola pikir seorang entrepreneur. Jadi setiap ada masalah, kita fokusnya pada solusi. Jadi dengan begitu, kita tidak menjadi a man of problem, tapi kita menjadi uh, a man with solution. Seorang yang penuh dengan solusi, bukan seorang yang penuh dengan masalah. Not a man with a problem, but a man with a solution. Jadi itu adalah kata kunci yang harus kita pegang. Jadi setiap ada masalah, pasti ada solusi. Fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Ada tahu nggak arti ayat itu? Apa itu artinya? Lupa, Pak. Fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Coba diartikan. Yusro tuh kalau nggak salah, hmm, Maka sesungguhnya sesungguhnya. surat Al-Insyirah. Saya nggak tahu. Ini kan ayatnya populer ya. Sesungguhnya
Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kurang lebih, Pak ya. Kurang lebih ya. Mungkin ada terjemahan yang lain? Ada yang dari pesantren nggak di sini? Yang SMA-nya atau di Iya, Pak. Aliyah? Iya, Pak. Hah? Oh, iya, Pak. Oh, Mauril. Dari pesantren dulu, Iya, Pak. SMA-nya. Hmm? Iya, Pak. SMA-nya di pesantren ya? Atau di Aliyah? SMP, SMA, Pak, di pesantren. Oh, di mana? Di Sukorejo. Di mana tuh? Pesantren NU, Pak, di Salafiyah Syafi'iyah. Di mana? Sukorejo, Situbondo. Oh, itu Bondo. Ya, ya. Iya, Pak. Ya. Yang lain juga ada. Yang dari MAN mungkin, enggak tahu dari pesantren. Aisyah, Pak. Aisyah ya. Di mana dulu Aisyah? Sama-sama Mauril, Pak. Sama si Bondo. Oke. Ya, Nah, apa itu artinya? Fa inna. Maka sesungguhnya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. ya, betul ya, Mauril ya. Artinya itu ya. Iya, Pak. Ya, itu diulang 2 kali di surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Karena terjemahan banyak yang beredar itu diartikan ma'a itu dengan sesudah. Itu keliru ya. Maka sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bukan sesudah. Kalau sesudah itu ba'da kan. Jadi kalau ma'a itu artinya Bersama. bersama atau beserta. Jadi sudah sunatullahnya seperti itu. Fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. 2 kali lagi diulang ya. Maka sesungguhnya beserta atau bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi setiap ada kesulitan, setiap ada masalah itu pasti ada solusinya. Jadi tidak mungkin ada masalah yang tidak ada solusi. Ya, itu emang sudah seperti itu. Nah, jadi setiap ada masalah kita langsung berpikir solusi. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih itu kreativitas. Ya, ada banyak definisi. Kita lihat di definisi dari ilmuwan atau para ahli ya. Yang pertama, Steinberg dan Lubart tahun 95 ini menyebutkan bahwa kreativitas adalah menginventasikan kecakapan dan ikhtiar individu ke dalam gagasan yang baru dan berkualitas tinggi. Jadi gagasan yang baru ya di sini, Steinberg dan Lubart. Selanjutnya Howard Gardner menyebutkan bahwa kreativitas adalah kecakapan individu dalam memecahkan masalah, menghasilkan produk, dan mengajukan serangkaian pertanyaan baru dan unik yang berbeda dari yang pernah diajukan orang lain. Jadi berpikir out of the box, ya. Selanjutnya, kreativitas adalah kecakapan menangani masalah-masalah baru yang ditunjukkan lewat mengamati kejadian-kejadian bermasalah yang belum terpikirkan oleh orang lain. Jadi orang lain memikirkan pun tidak ya. Nah, dia bisa memikirkan solusi dari hal-hal tersebut. Selanjutnya, Torrance mengatakan bahwa kreativitas adalah proses menciptakan ide atau gagasan dan hipotesis serta mengkomunikasikan hasilnya. Jadi bisa menyampaikan ide-ide kreativitas yang ada di pikirannya. Nah, selanjutnya ada 3 definisi kreativitas nih dari Robert Harris. Definisi pertama dia mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan membayangkan atau menemukan sesuatu yang baru. Jadi berupa kemampuan untuk membangun ide-ide baru dengan cara mengkombinasikan, mengubah atau menerapkan kembali ide-ide yang sudah ada. Kalau istilahnya kita sekarang itu ada namanya ATM ya. Apa? Niru, mengamati dan modifikasi. Apa sih itu singkatannya? Ada yang tahu Mati, nggak singkatan? tiru, modifikasi. ATM ya. ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini menurut Robert ya, definisi pertama. Jadi, kita mengkombinasikan, mengubah, atau menerapkan kembali ide-ide yang sudah ada. Dan kalau Steve Jobs, itu foundernya Apple, itu mengatakan bahwa orang yang kreatif dan inovatif itu mereka bisa connecting the dots. Mereka bisa menghubungkan
dari pengalamannya, dari ilmu-ilmu berbagai ragam pengetahuan yang dia miliki, dia bisa mengkonekkan itu semua sehingga menjadi sebuah ide yang baru. Jadi pada dasarnya semua orang secara substansial memiliki kemampuan kreatif sejak lahir. Ini dibuktikan dengan daya kreativitas yang terdapat pada semua kanak-kanak. Pada orang dewasa, kreativitas seringkali tertekan oleh pendidikan standar yang diperoleh. Tapi sebenarnya kemampuan ini tetap ada dan bisa dibangunkan kembali. Jadi pada dasarnya kita semua ini adalah makhluk-makhluk yang kreatif. Jadi mungkin saja di perjalanan hidup ada banyak-banyak hal yang menyebabkan kreativitas kita menjadi terhambat. Nah, selanjutnya definisi yang kedua, menurut ilmuwan yang tadi ya, menurut ahli yang tadi, yaitu Robert Harris tadi mengatakan bahwa kreativitas adalah sikap mampu menerima perubahan dan pembaruan, sudi atau mau untuk bermain dengan ide-ide dan kemungkinan-kemungkinan, fleksibilitas dalam cara memandang, kebiasaan menikmati hal-hal yang baik sambil mencari jalan untuk memperbaiki hal tersebut. Ya, ini contohnya sebutkan kalau di Jepang itu tomat berbentuk sejak masih menempel di pohonnya menjadi menyerupai apel, jeruk atau bahkan berbentuk kotak, hati, jantung dan lain-lain. Tujuannya agar konsumen tertarik. Nanti bentuk kreativitas dalam menjual ya, dalam marketing. Ya ada banyak-banyak contoh lain. Jadi di sini juga kita harus mampu menerima perubahan dan pembaruan ya. Ada kan di masyarakat tuh ada perubahan-perubahan tren dan lain sebagainya. Kita banyak melihat perusahaan-perusahaan yang kolaps, perusahaan yang bahkan yang sudah ratusan tahun itu bisa jatuh bangkrut karena mereka tidak bisa memiliki kreativitas, tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi contoh yang terkenal kita tahu ada namanya Nokia. Nokia. Kalau dulu itu ya, atau kalau generasi sekarang tahu apa tidak. Dulu itu adalah handphone yang merajai dunia. Itu namanya Nokia. Semua orang pakai Nokia. Tapi setelah itu muncul yang namanya BlackBerry, Apple, iPhone karena Nokia ini tidak bisa berinovasi, tidak bisa berkreativitas dengan perkembangan-perkembangan yang baru, maka mereka lama-lama menjadi punah. Sekarang udah nggak ada lagi yang namanya Nokia. Bahkan BlackBerry pun juga punah karena tidak bisa mengikuti ide-ide kreatif, inovatif yang diciptakan oleh seperti yang masih bertahan sampai sekarang ada Apple, Android. Itu adalah brand-brand yang terus berinovasi. Tapi kalau brand yang sekarang itu tidak berinovasi, tidak melakukan kreativitas baru, maka mereka juga bisa nanti ditinggal nanti sama pesaing-pesaingnya. Ada banyak contoh ya. Misalnya yang terbaru itu kemarin saya baca berita ada Toshiba itu juga. Perusahaan yang ratusan tahun itu juga terancam bangkrut karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, selanjutnya definisi yang ketiga yaitu kreativitas adalah sebuah proses. Jadi orang yang kreatif adalah pekerja keras dan secara kontinu memperbaiki ide-ide dan solusi-solusi dengan membuat perubahan-perubahan gradual dan perbaikan-perbaikan pekerjaan mereka. Jadi gradual itu bertahap ya. Gradually. Secara bertahap. Jadi mitosnya yang kita dengar adalah proses kreatif haruslah sesuatu yang sedemikian menakjubkan sehingga dalam sekejap bisa menghasilkan sebuah benda hebat. Jadi kayak simsalabim gitu ya. Sedangkan kenyataannya tidak seperti itu. Yang lebih realistis yaitu untuk memanfaatkan suatu penemuan baru, hasil dari berpikir kreatif masih diperlukan perbaikan-perbaikan secara gradual. Ya. Jadi selalu berproses. Kalau Mark Zuckerberg itu mengatakan, foundernya Facebook, itu setiap ide kreatif dan inovatif itu biasanya tidak datang kepada kita in fully form, bukan dalam bentuk utuh ya, bukan dalam bentuk yang matang, tapi biasanya datang dalam bentuk bertahap, ide-ide, sedikit-sedikit dijalankan, nanti kita ada ide, kita jalankan, nanti semakin berkembang, akhirnya semakin sempurna lah, semakin sempurna lah ide tersebut dan semakin matang ya. Jadi tidak ada yang namanya sekali ide itu biasanya jarang ya, yang langsung sempurna. Jadi kalau ada ide baru, walaupun tidak sempurna tidak apa-apa.
tetap dijalankan, nanti bisa disempurnakan eh, sambil jalan gitu idenya. Itu definisi yang ketiga. Jadi kreativitas adalah sebuah proses. Ini adalah beberapa sumber pembangkit kreativitas. Ini menurut Catherington dan Parker. Itu ilmu pengetahuan yang kita pelajari ya. Sekarang intelijensi seseorang, gaya berpikir atau thinking style, karakteristik kepribadian tertentu, motivasi dan lingkungan yang mendukung. Di dalam problem solving, motivasi terkuat yang bisa menjadi sumber pembangkitan kreativitas adalah faktor masalah. Jadi masalah itu bisa membuat kita menjadi semakin kreatif. Ya, semakin sering kita memberikan solusi pada suatu permasalahan, itu biasanya semakin tajam intuisi kita dalam menjadi kreatif dalam suatu hal, dalam suatu bidang. Dan tingkat intelijensi sayangnya tidak selalu berkaitan langsung dengan kemampuan berinovasi dan berkreasi. Karena faktanya orang yang jenius cenderung tidak kreatif atau kurang kreatif. Jadi orang jenius itu mampu menyelesaikan masalah yang diberikan kepadanya dengan cepat, akan tetapi sayangnya seringkali ia sulit mengenali masalah yang belum tampak ke permukaan. Jadi orang yang kreatif itu mampu melihat ke depan ya, visioner. Jadi mungkin yang lain melihat 1, 2, 3 langkah, dia bisa melihat 10 langkah, 15 langkah. Itu. Dan orang yang inovatif kreatif justru jarang yang pandai atau jenius, tapi dia mampu mengenali masalah dan mendefinisikannya. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Cukup, Pak. Sudah Belum jelas? ada, Pak. Sudah. Insya Allah. Alhamdulillah. Nanti kalau ada pertanyaan baru nanya, Pak. Alhamdulillah, bisa dipahami dengan baik ya. Di Iya. mindsetnya itu kita harus fokus pada apa? Kreativitas, Pada kreativitas solusi. dan inovasi. Oh, Ya, solusi. kalau ada masalah kita fokus pada solusi ya. Nah, solusi itulah kreativitas menjadi sebuah kreativitas dan inovasi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan apa itu inovasi? Jadi inovasi adalah semua jenis tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan unjuk kerja, terjemahan ya bahasanya, unjuk kerja dan atau kualitas dari semua bentuk kegiatan dan produk kegiatan, baik berupa peranti keras atau hardware maupun peranti lunak atau software. Jadi hardware ini masuk di sini contohnya adalah segala jenis peralatan atau perangkat, benda, dan lain sebagainya yang bisa dilihat dan diraba secara kasat mata. Contohnya adalah komputer, mobil, itu adalah produk-produk inovasi ya. Produk inovatif, mobil, mesin, alat sekolah, alat dapur, sound system, untai elektronika, peralatan laboratorium, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peranti lunak atau software adalah segala jenis program, sistem, metode, cara, dan proses yang pada umumnya tidak bisa diraba secara kasat mata. Misalnya program komputer, sistem perbankan misalnya. Sekarang kan mobile banking, e-banking. Selanjutnya metode pengukuran, inovatif. Kalau dulu orang ngukur mungkin pakai tangan ya. Selanjutnya pakai penggaris, pakai apa alat ukur. Sekarang udah ada pakai yang namanya kayak infrared itu ya. Telolit, Pak. Telolit. Apa namanya itu? Telolit, Pak. Telolit ya. Kayak infrared itu ya Pak ya. Iya, Pak. Itu langsung kelihatan itu Iya. berapa ukurannya. Itu adalah contoh produk inovatif. Ya, pasti sebelum itu ada orang yang berpikir kreatif untuk ke sana. Nah, hasil dari proses berpikir kreatif itu menghasilkan sebuah produk. Nah, itulah yang disebut dengan inovatif. Jadi sebuah produk-produk yang inovatif itu adalah suatu hasil dari proses berpikir kreatif. Ya, itulah bedanya. Jadi dengan banyak contoh bisa dipahami nanti apa bedanya kreativitas dan inovasi. Selanjutnya juga proses pendidikan. Seperti yang kita jalani sekarang ini juga adalah
sebuah produk yang inovatif ya. Ada namanya Zoom Meeting ya. Bisa banyak orang dalam suatu ruangan, bisa berkomunikasi, ada gambarnya, ada suaranya. Dan ini dipercepat kemarin sewaktu COVID ya. Sewaktu COVID. Sebelumnya juga jarang ya. Bahkan ada Zoom pun juga 40 menit ya. Sudah mati, nyalain lagi. Kalau yang premium baru bisa yang panjang, sejam lebih seperti sekarang. Itu juga sebuah produk inovatif ini. Nah, bagaimana caranya proses belajar mengajar tetap berlangsung tanpa harus di ruang kelas. Itu adalah contoh produk inovatif Zoom Meeting. Selanjutnya cara belajar mengajarnya juga dan lain sebagainya. Nah, mengapa kita harus bersikap inovatif? Karena tuntutan zaman bahwa besok harus lebih baik dari hari ini dan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya, jadi orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang beruntung ya. Harus lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Jadi artinya adalah segala sesuatu harus selalu diperbaiki terus-menerus tanpa henti. Seperti yang di awal tadi sudah sempat saya sampaikan ya. Ada namanya Kaizen kalau di Jepang. Itu adalah continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Jadi konsekuensinya adalah siapapun harus bersedia untuk berpartisipasi dalam memperbaiki kualitas kehidupan di segala bidang. Jadi siapapun harus mau dan mampu bersikap inovatif. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang tidak mau atau tidak mampu bersikap atau berpikir kreatif dan inovatif? Ya akan terjadi seleksi alam. Seleksi alam ya, siapa yang lemah ya dia akan kalah. Seperti contoh yang saya berikan tadi ya, perusahaan-perusahaan raksasa pun juga bisa tumbang kalau mereka tidak kreatif dan inovatif. Mereka akan dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan yang bahkan mungkin baru yang muncul sesudah mereka itu, tapi mereka lebih kreatif dan inovatif. Saya kalau dulu ada namanya Yahoo ya. Yahoo itu dulu sangat terkenal ya. Ada portal berita, ada email juga, ada chat juga di sana. Tapi sekarang udah karena mereka tidak berinovasi, tidak kreativitas, mereka udah sekarang udah kalah sama Gmail ya. Semua orang pakai Gmail. Begitupun Facebook. Jadi Facebook itu juga bukan sesuatu yang baru. Ada dulu namanya Friendster. Friendster yang lama-lama pasti tahu Friendster. Pak Teo Udah pasti tahu. keluar lagi itu Pak, Friendster. Ya, pasti tahu ya. Mungkin generasi Z nggak tahu mungkin. Lain-lain tahun Udah 2000. ada lagi sekarang katanya udah dibuka dia. Ya udah dibuka lagi katanya ya. Sempat dibuka. Iya, tapi lupa username-nya apa. Ya, begitulah ya. Jadi dulu semua orang pakai Friendster. Setelah itu muncullah yang namanya Facebook yang selalu continuous improvement. Jadi dia bisa membaca psikologi market, pengguna-penggunanya ya, apa yang tampilannya lebih enak, fitur-fiturnya juga ditambah terus seperti itu ya. Sehingga pelan-pelan orang beralih ke Facebook. Sehingga Friendster yang malah lebih duluan harusnya ya, tapi tertinggal sama Facebook. Jadi itu harus continue, harus terus, harus ada ide-ide baru, harus terus inovatif. Facebook juga sekarang udah kalah sama TikTok, Pak. Ya, udah lewat juga sama TikTok ya. Jadi, tapi Facebook juga berusaha kan. Mereka membuat fitur-fitur video pendek juga. Bikin ada fitur Reels, gitu-gitu Ya, Instagram kan. Itu kan upayanya ya dia mereka kerjasama. bisa itu tidak itu bisa tetap kreatif. Ya, Kerjasama dengan Instagram. kerjasama sama Bukan kerjasama, mengakuisisi Instagram ya kalau nggak salah. ya Facebook. betul. Yang akuisisi Instagram sama WhatsApp juga kan diakuisisi. Oh iya, Semua punya Meta sekarang. Kemarin kan sempat down tuh, tiga-tiganya down. Jadi eh, dulu ada namanya juga Snap ya, Snapchat. Nah itu fiturnya Snapchat itu kan
banyak orang yang cuma senang story aja sebentar 15 detik tuh makanya Snapchat. Benar ya, Snapchat ya namanya ya. Saya nggak pernah Iya, Pak. pakai. Nah, Dia Snapchat. nah, jadi waktu itu Instagram tidak punya fitur yang seperti itu. Adanya cuma foto-foto saja. Selanjutnya mulailah Instagram ini. Jadi Instagram ini adalah contoh perusahaan yang kreatif dan inovatif. Mereka mulai menciptakan versinya sendiri. Mereka mulai menciptakan fitur video pendek yang di story itu. Story itu kan juga baru sebenarnya. Dulu nggak ada kan story-story itu. Nah, itu terinspirasi juga dari idenya dari Snapchat sebenarnya. Mereka mengambil ide sebenarnya itu. Tapi versinya mereka. Nah, sehingga orang-orang yang senangnya cuma kayak story-story itu, akhirnya mereka tetap nggak pindah dari Instagram. Itulah pintarnya mereka. Jadi mereka terus eh, kreatif dan berinovasi. Mereka bisa melihat perubahan-perubahan yang ada. Nah, contoh ya. Jadi, hmm, ya, jadi bagi yang kalah, mereka akan terpinggirkan, tersingkir dari arena perjuangan hidup karena selalu bersikap apatis, masa bodoh, semua gue malas, bebal, dan ceroboh. Sedangkan bagi yang menang, mereka akan selalu memegang peranan penting di arena perjuangan hidup karena akan selalu bersikap kritis, dinamis, rajin belajar tentang apapun juga, teliti, dan sukses. Nah, faktanya bahwa orang-orang yang sukses itu, mereka pasti mengalami banyak kegagalan. Ya, tidak mungkin ada orang yang sukses tidak pernah mengalami kegagalan. Justru dari sanalah eh, istilahnya tangga-tangga mereka menuju kesuksesan itu adalah dibangun dari kegagalan-kegagalan. Jatuh 10 kali, bangun 11 kali. Hingga dari yang gagal tadi perbaiki lagi, dan jalan terus. Nah, itulah sehingga eh, akhirnya bisa yang dilihat adalah orang-orang yang sukses dan berhasil. Padahal itu adalah akumulasi dari banyaknya kegagalan. Jadi, untuk menjadi sukses, bekal plus yang mutlak harus dimiliki adalah yang pertama yaitu memahami cara berpikir inovatif dan kreatif. Ya, jadi berpikir out of the box, fokus pada solusi, bukan pada permasalahan. Selanjutnya memahami metode untuk membangkitkan daya inovasi dan kreasi. Terus memahami sikap negatif yang bisa menghalangi daya inovatif dan kreatif. Terus memahami sikap positif yang bisa mendorong daya inovatif dan kreatif. Di berikut ada juga ya beberapa hal-hal yang bisa uh, membangkitkan ide-ide kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya ini menurut McCarthy membuat pembagian fungsi kerja otak menjadi dua belahan. Ada otak kiri dan ada otak kanan. Ini karakteristik kedua belahan otak ini berbeda. Bisa kita lihat di slide. Jadi kalau otak kiri itu dia berpikir logis, sedangkan otak kanan berpikir acak. Kalau otak kiri itu berpikirnya berurutan, sekuensial. Kalau otak kanan berpikirnya intuitif atau naluriah. Kalau otak kiri berpikirnya rasional, otak kanan berpikirnya holistik atau menyeluruh. Kalau otak kiri berpikirnya analitik, otak kanan berpikirnya sintesis. Jadi kebalikannya, yang kiri berpikir objektif, yang kanan subjektif. Yang kiri pola berpikirnya kritis, yang kanan berpikir kreatif. Nah, otak kiri juga mengamati sesuatu sebagai bagian-bagian, sedangkan otak kanan mengamati sesuatu sebagai keutuhan yang bulat. Makanya orang yang berpikir dengan otak kiri dan kanan itu juga berbeda ya outputnya. Nah, sayangnya kebanyakan orang lebih dari 80% cenderung memilih salah satu gaya berpikir di atas.
dan hanya sebagian kecil atau di bawah 20% yang mampu mengintegrasikan kedua gaya. Nah, celakanya sistem pendidikan saat ini cenderung menekankan proses belajar mengajar yang menuntut penggunaan gaya berpikir otak kiri saja. Itu beberapa permasalahan ya di pendidikan kita. Jadi contohnya adalah di belajar bahasa misalnya. Kita itu di Indonesia sudah belajar bahasa Inggris 6 tahun. Bahkan mungkin ada yang kalau zaman sekarang dari SD udah belajar. Kalau dihitung dari SD itu udah 12 tahun belajar bahasa Inggris. Tapi kalau dihadapkan pada lingkungan real, mereka pun masih belum bisa berkomunikasi dengan berbahasa Inggris. Tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dan membaca buku bahasa Inggris juga tidak paham seperti itu. Nah, kalau bertemu dengan orang asing juga belum bisa dengan baik. Jadi kurikulum kita masih belum bisa diandarkan dengan baik dalam beberapa hal ya. Karena seperti tadi, misalnya dalam belajar bahasa itu kita tidak bisa disamakan dengan belajar misalnya matematik atau belajar fisika dengan menghafal, merumus dan sebagainya. Kalau bahasa itu kita harus memiliki imajinasi, harus mempraktekkan apa yang kita tahu itu harus segera dipraktekkan, ya. Karena bahasa itu ada writing, ada reading, speaking, dan listening. Jadi tidak bisa belajar itu cuma seperti belajar kimia misalnya, disamakan dengan belajar bahasa. Itu berbeda pastinya. Bahasa lebih ke otak kanan. Otak kiri juga dalam menghafal kosakata, tetapi dalam penyampaiannya lebih ke otak kanan. Karena bahasa itu gunanya adalah untuk menyampaikan ide, gagasan, berkomunikasi, to express ideas, menyampaikan ide, gagasan, perasaan, komunikasi dan lain sebagainya. Jadi harus banyak praktek ya. Itulah. Jadi kurikulum kita banyak menuntut berpikir logis, analisis dan akurat. Padahal kreativitas justru tetap pada otak kanan. Jadi seorang problem solver harus bisa mengintegrasikan kedua gaya berpikir ini dengan baik. Ya harus seimbang juga ya. Kalau otak kanan seluruhnya juga nggak bagus ya. Kalau kiri juga berat ke kiri juga nggak bagus. Jadi kalau bisa seimbang itu otak kiri dan otak kanan. Jadi antara imajinasi, kemampuan untuk menganalisis itu adalah keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Selanjutnya perbandingan antara dua jenis berpikir. Ini juga Robert Harris ya, kan bahwa kalau ini otak kiri ini berpikirnya kritis, ya. Berpikirnya linear dia. Kalau inovatif itu asosiatif, integratif, linear dia. Jadi kalau otak kiri itu mungkin pikirnya dia sebuah proses itu misalnya harus berurutan ya. Sedangkan orang yang berpikir otak kanan itu kalau bisnis bagusnya di otak kanan lebih banyak. Jadi bagaimana bisa mengerjakan sesuatu dengan efisien. Karena dalam manajemen itu yang penting adalah efektif dan efisien. Efisien itu misalnya bagaimana dari titik A dan dari A ke Z itu bisa tanpa harus B, C, D, E, F, G. Bisa langsung ke Z, ya kenapa harus linear ya, harus berurutan. Jadi untuk orang yang berpikir inovatif, 1+1 itu nggak cuma 2 ya, bisa macam-macam. Bahkan dalam beragama pun juga kalau kita cuma berpikir kritis juga kadang ada hal-hal yang kita tidak bisa pahami. Misalnya dalam konsep sedekah misalnya, yang bisa berbagi ya. Itu kalau kita berpikirnya cuma dengan tak kiri saja, itu kan logikanya kalau kita berbagi, memberi itu kan berkurang pastinya. Kita punya 100, kita beri 50, itu pasti tinggal 50 kan, berkurang. Itu orang berpikirnya linear. Nah, sedangkan orang berpikirnya secara integratif, secara keseluruhan itu
eh, itu tidak berkurang malah ya, karena ada mungkin kalau yang kritis ini berpikirnya tambah kurang saja ya. Kalau inovatif mungkin lebih bagi atau kali. Kan disebutkan juga kalau orang yang bersedekah itu kan seperti orang yang bisa menumbuhkan 7 cabang dan masing-masing cabang itu ada 100 bahkan 700 kali lipat bahkan bisa lebih. Nah, itu kan tidak nyampe tuh kalau kita berpikirnya secara linear, ya. Karena dengan bersedekah itu kan bisa mungkin kita bisa terkena musibah akan tetapi karena bersedekah jadinya tidak jadi terkena musibah. Itu kan sebenarnya sudah suatu keuntungan yang kita dapatkan. Ah, dan juga dengan bersedekah, dengan berbagi itu juga mendapatkan lebih banyak berkah, banyak kesehatan gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi berpikir kritis dan inovatif harus seimbang. Harus dilatih untuk bisa eh, selain berpikir kritis juga harus kreatif dan inovatif. Ya, mungkin demikian. Ada pertanyaan untuk materi kita hari ini seputar kreativitas dan inovasi. Belum ada, Pak. Izin Pak, sering Pak. Ya, boleh silakan, Pak. Berarti dari pemaparan materi Bapak tadi, otak kiri dan otak kanan, kalau untuk mencari keseimbangan itu dalam pelaksanaannya adalah berpikir, berjiwa besar, dan bekerja keras. Kalau berpikir aja tanpa bekerja kan tidak ada hal-hal baru yang diketemukan. Ya, betul. Begitu Pak ya? Ya, betul sekali, Pak. Jadi tidak hanya teori tapi juga harus praktek. Gitu ya, seimbang ya, Ya, pengalaman juga dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, ya, betul sekali Pak Theo. siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, ada yang lain mungkin tanggapan, pertanyaan terkait dengan materi kita? Ya, Pak, mungkin saya ya, mau tanya, Pak. ya, silakan. Apa ini Mbak Yona ya? Eh, ini kan ya, kita kan belajar tentang inovasi ya, Pak. Ya. Ya, Solusi. Ya, terus gini, berarti kita ini harus punya apa namanya? Harus punya eh apa tadi? pola pikir, Bukan. Harus punya jualan teh naon ya. bisnis. Ya harus punya bisnis gitu gitu ya. Ini Berarti Mbak kita Yona harus orang punya orang Sunda bisnis ya? ya. Ya, saya orang Sunda. Oke. Iya. Ya. Jadi kita harus punya bisnis gitu ya, Pak ya. Kalau misalnya kita nggak punya bisnis gimana, Pak? Ya, Bisa pakai seperti bisnis orang lain gitu. ya seperti saya bilang. Jadi pola pikir bisnis atau entrepreneur itu walaupun tidak tidak harus punya bisnis juga. Karena tapi mindset entrepreneur itu kita miliki Nggak, maksudnya gini, dalam apa kehidupan nanti akan sehari-hari. ada praktek gitu, Pak? Maksudnya prakteknya berhubungan dengan bisnis kita sendiri atau gimana gitu, Pak? Soalnya Oh gitu. kemarin waktu sama Hmm. Pak Wahyu, Hmm. kan waktu semester 3 tuh Pak Wahyu bilang nih, nanti semester 4 semester 5 atau semester 4 tuh harus udah punya bisnis masing-masing gitu kan, dari Ya. mahasiswa. Jadi kita tuh dibuat target gitu biar punya bisnis. Nah, tapi kemudian kan Pak Wahyu tidak lanjut nih, maksudnya Hmm. tidak ada pelajarannya lagi di semester 4. Jadi kan oh ya udah gitu, berarti mungkin udah selesai. Terus apa yang di eh, mata kuliah Bapak, apa ada kita harus membangun bisnis juga apa gimana? Iya, sebaiknya ya, Enggak, tapi tidak ada ya, tidak ada tidak harus kayak ya, nggak wajib ya, Pak ya? prakteknya ya, eh, praktek lapangannya kan. Tapi nanti mungkin di pertemuan berikut nanti ada kita ada tugas atau presentasi atau kelompok segala seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana formatnya.
Itu kita bisa mencari, kita bisa menganalisis contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang menerapkan kreativitas dan inovasi di bisnisnya. Oh, Itu bisa ya tugasnya maksudnya kan seperti itu nanti. biar Jadi bisa kita, persiapan juga gitu, Pak. Biar ya, nggak kaget. jadi kita bisa melihat contoh kasus ya, berupa tugas nanti. Ya. Contoh kasus di perusahaan-perusahaan, mungkin bisa perusahaan lokal atau perusahaan internasional yang menerapkan prinsip-prinsip kreativitas dan inovasi. Jadi itu kita membahas langsung ya, contoh-contoh penerapan dari materi yang kita pelajari. Jadi kita lihat contoh dari perusahaan orang lain saja, belajar dari perusahaan yang sudah ada. Gitu. Siapa? Bapak, Ya, Mas ya. Mauril mau ngasih masukan dong, Pak. Ya, silakan. Untuk tugas, misalnya Bapak mau kasih tugas gitu, Hmm. ini masukan aja sih Pak ya dari Mauril. Hmm. Kalau bisa itu tugasnya, kalau misalnya per kelompok maksimal 2 orang deh Pak. Kalau enggak individu aja. Soalnya ada beberapa anak bisdik Pak Ya. Hmm. yang apa? Kalau pembagian kelompok tuh mereka kabur gitu. Mereka tuh tidak mau bekerja gitu loh Pak. Ada beberapa gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Ya, ya. Udah gitu aja deh Pak. Makasih. Ya, terima kasih masukan. Mungkin baiknya individu ya, individu. Karena tadi suatu absen juga saya lihat tinggalnya berjauhan. Jadi mungkin susah juga untuk membagi porsinya. Nanti kalau merasa yang satu bekerja lebih banyak, nanti kan tidak adil juga ya kan. Jadi, lagian juga kalau hadir semua nih cuma ada 12 orang. 12 orang. Ya, jadi Iya, Pak. kemungkinan besar individu juga. Kemungkinan besar individu. Kalaupun kelompok, ya paling banyak 2 orang. Itu Iya, nanti Pak. setelah beberapa kali pertemuan nanti ya, ada tugas. Izin Pak menanggapi. Ya, silakan Pak. Iya. Pak. Sebetulnya ini kan kita kuliah online ya. Ya, Jadi kerja sama tim itu sangat dibutuhkan. Artinya mungkin dalam hal lain mungkin tim itu berhalangan, tetapi ada di posisi lain bisa dengan kerja sama tim itu bisa jalan. Kalau saya sih untuk memilih kalau bisa itu kerja sama kelompok, walaupun kita jarak jauh kan kita udah pakai teknologi ini, ya. jadi Hmm. bisa Pak. Ya, Habis masukan Pak, apakah untuk di mata kuliahnya Bapak ini kita perlu dalam apa Google Classroom Pak? iya betul Pak. Terima kasih Pak masukannya. Jadi Ya, terima kasih. tidak berbeda pendapat sama Mauril tadi ya. Kalau Pak Tio lebih menyarankan kita bagusnya kelompok ya. Kalau Mauril juga baiknya individu dengan alasan masing-masing. Jadi eh, nanti ya kita putuskan nanti ketika Ya, eh, mau ada tugas. Jadi untuk classroom nanti kita pakai classroom Pak Tio. Nanti kita buat Google ya. Classroom hmm, untuk mengumpulkan tugas juga semua nanti di sana di Google Classroom. Jadi kita putuskan nanti sama-sama bagusnya bagaimana. Sekarang kan belum, masih belum materi dulu. Ya, Materi dulu. siap Pak. Ya, terima kasih Pak Tio. Ya, yang lain ada pertanyaan seputar materi mungkin atau perkuliahan yang berkaitan dengan kuliah kita. Jadi kalau di kalender akademik itu kan kita minggu ini kuliah, minggu depan udah libur 1 minggu. Minggu depan itu awal puasa, jadi kita minggu Iya, libur 1 minggu ya kan. Setelah iya. itu kita kuliah lagi 2 minggu, libur lagi 2 minggu, libur Idul Fitri. Jadi di pertemuan berikut itu kita 2 minggu lagi, itu udah bulan puasa. Itu baginya kita jam 9 atau jam 10 ya? Jam 9 Pak. 9 aja. Jam 9 aja, Pak. Ya berarti nggak ada perubahan ya, tetap jam 9 ya. Jamnya Iya, bebas Pak. Pak, karena kita Bebas. tiap hari itu satu mata kuliah Pak. Ya, ya. Ya, hari Selasa Ya, itu habis kuliah ini nggak ada mata kuliah lagi kan ya? Nggak ada Pak. nggak ada lagi. Nggak Kosong ya, ada, Pak. berarti bisa jam 9, bisa jam 10 ya.
Soalnya saya ada rencana nanti di Enakan, Mm. enakan jam 9 Pak. Kalau jam 10 panas. Oh, oh ya Pak Tio di luar. Ya, otak udah panas. Oh, tanya Ya, udah Pak. ya, ya. Oh iya Pak, boleh Oke, tanya nggak? ya boleh. Bapak domisili di mana Pak? Oh, di Denpasar Barat, Oh, dekat sama Pak eh, Rektor. oh, dekat Pak Rektor. Ya, Oh, tapi nggak dekat berarti banget, dekat tetangga. ada kemungkinan ini nggak apa namanya offline? Oh, sejauh ini belum ya. Kecuali nanti kalau ada tempat itu untuk info terbaru ya, nggak tahu mahasiswa udah tahu apa belum. Jadi nanti kita Ya. kan mau ada rencana strategis dengan Universitas Malang ya. Oh, iya Pak. UM Saya sempat Malang. dengar-dengar sih Pak. Ya, itu nanti kita mau dibangun. Kalau nggak salah itu udah di kuesionernya sudah disebarkan untuk jadi ada 3 lokasi nanti bakal dibangun untuk kampus. Iya, Eh, itu ada di satu di Sanur ya dekat Mabua Harley Davidson. Satu lagi di iya. dua lagi di Ya. Denpasar Barat di Itu seberangnya Pak yang Coffee lokasi Starbucks sama dekat hotel apa itu namanya di Mahendra Data Quest, di Quest Quest Hotel. Hotel ya. Ya. Itu Mm-mm. tanah-tanah itu sudah miliknya Muhammadiyah atau kita belum beli Pak? Yang di Quest Hotel itu katanya Muhammadiyah punya. Oh, Kalau yang dua itu saya iya. kurang tahu ya, kurang paham sih teknisnya ya. Oh Katanya gitu. tuh ada investasi baru-baru ini bocoran dari Pak Rektor ini belum ini sekitar 70 M Hmm, ya. Jadi itu boleh berbangga lah nanti, tapi mungkin bukan dalam waktu dekat ya. Nggak ada pembangunannya nanti kedua. Mungkinan sih akhir tahun ini udah mulai ya diputuskan. mulai Jadi bangun ya jadi Pak. kita mulai ada kampus ya di karena kalau Berarti nanti kita namanya universitas apa jadinya Pak? Karena universitas kan kita di ya. nanti ditambah lagi 2 prodi baru jadi universitas. Sekarang sih kan masih institut ya. Nah, Iya, tambah dua enggak Ya. prodi maksudnya lagi kan jadi kita universitas. kan diambil sama Malang nih Ya. ceritanya. Itu Mm-mm. maksudnya kita jadi di bawahnya Malang atau kita Ya. tetap Universitas Muhammadiyah Denpasar jadinya Pak apa Nah, gimana? untuk persoalan yang seperti itu masih dirapatkan gimana baiknya. Ada banyak opsi sih. Oh, Ada 3 atau 5 opsi itu ya. Cukup panjang kalau oh gitu. disampaikan ya. Jadi terkait dengan manajemen, pendanaan, kepemilikan ada banyak ya. Mungkin Iya, cukup panjang kalau sampai saya sampaikan di sini. Jadi ya pada intinya manajemennya ya kalau diambil full sama Malang berarti ya pejabat-pejabat di sini sudah nggak menjabat lagi gitu. Atau bisa jadi kayak otonomi ininya dari Malang dananya segala. Jadi oh, ada banyak masih belum diputuskan, belum diputuskan. iya sih. Kan kalau Tapi so kayak diakuisisi gitu modelnya kalau ya udah diambil diakuisisi. alihkan ya. Ya, Iya. nah Berarti komandonya dari sana. ya komando dari sana atau bisa juga semacam adik gitu juga bisa dibina juga bisa. Jadi ada banyak. Oh Tapi iya, itu belum ada keputusan, belum ada keputusan. belum ya. Tapi Oh, ada tapi rapat. mudah-mudahan aja cepet deal ya Pak ya. Mudah-mudahan yang Biar terbaik punya ya. ya Mudah-mudahan ya. biar punya ruang kuliah kita. Ya, ini kan masih semester 4 ya. Mudah-mudahan bisa menikmati nanti ruang kuliahnya. Lagian Amin. kalau kampusnya di negara eh, jauh juga ya. Saya nggak dapat izin, Pak. Iya, kejauhan juga. Tapi kalau misalnya kampus di Denpasar nanti ya Pak Tio yang jauh nanti. Pak Tio kan di negara. Ah, saya dekat Pak. Saya KTP di pasar, Balai Oh, Denpasar. tinggal ke Denpasar Saya nanti. di Renon Pak. Ah, Oh, dekat. nge. Ya. Jadi Wah, kalau Pak Teo deket saya, Pak Izin Pak, Teo. ya saya dekat Renon Plaza. Boleh tanya lagi Pak? ya boleh Pak Tio. Maaf dulu Pak Akmil. Kayaknya Pak Akmil ini di Ketua Ikatan Motor Wilis ya kayaknya enggak salah. Sering ketemu Bapak Iya, saya itu apa pengurus bukan ketua. sering bagi sembako di kantor kita Pak di Legium Veteran Pak. Iya, saya itu ya pengurus inti lah, tapi bukan ketua ya. Saya itu bendahara di Oh sana, iya, bendahara makasih Pak. di Bali Willis Club namanya. Jadi kalau kita setiap Iya, ulang siap. tahun itu pasti Legion Veteran nggak pernah lupa itu Pak, udah pasti. Betul Datang, Pak, selalu terima sembako dari Bapak itu. karena kan Willis, Wah, Willis itu mobil perang Pak, mobil sesisa Iya, zaman betul. zaman zaman penjajahan dulu ya, Zaman revolusi. zaman revolusi. Ya. Jadi nggak mungkin lupa sama Legion Veteran itu setiap ulang tahun. Jadi pasti familiar ya Pak ya, pernah lihat saya juga selalu Iya, diundang. siap Pak. Tidak ada lagi.
pertanyaan ya. Tanya lagi, Pak. Di Ya, luar kuliah, Pak. oh, di luar materi ya. Bap- Oke. Ya, Bapak asli mana, Pak? Oh, saya aslinya Sumatera Barat. Hmm. Oh, Hmm. Di berarti pindah ke Padang. sini apa ya? Ya, sejak kuliah sudah di sini. Kuliah S1, S2-nya di sini. SMA dulu masih di Padang. S2 di mana, Pak? Di UNUD, Pak? Di UNUD, Universitas Udayana. Di kampus Oh, yang S1-nya di mana, Udayana. Pak? Di UNUD juga. Oh ya, fakultas apa, Pak? Oh, kalau saya S1-nya sastra Inggris dulu. Hmm, Jadi sastra Inggris. dulunya guru bahasa Inggris pernah setahunan. Oh, Jadi berpengalaman iya, juga iya. belajar bahasa. Setelah itu baru. Kakak kelas saya berarti ya, Pak ya? Tahun berapa, Pak? Oh ya, Pak Yana di mana? Iya, Sastra Inggris. saya saya peternakan, bukan di ini sih, bukan di Inggris, tapi di Oh, peternakan. peternakan itu di Jembaran baru dekat kampusnya. Itu di sana kan 2 semester ya. Kalau Iya, 2 semester. semester 3 ke atas itu di Sangglah kampusnya di Pulau Nias. Oh, Oh, di peternakan ya. Itu kalau iya peternakan itu dulu. di Jembaran kan sampai sampai selesai. Semester 2. Enggak, Oh ya, waktu yang, iya sih sampai selesai dulu ya. emang ada kampusnya di Tapi Denpasar. ada, Pak, laboratorium yang itu, yang lab utara itu kan punya peternakan. Yang di mana? Sudirman ya? Ya, yang di Sudirman. Dulu kan ada lab Oh, utara tuh di situ. iya iya iya. Mm-mm. Banyak dulu. Jadi kalau mau ke lab kita ya ke Denpasar. Sama yang di itu Pak, harddisk yang di Sesetan itu loh. Iya iya iya. Itu kan dulu labnya peternakan. Mm, mm, mm. Masih kayaknya punya UNUD itu. Jurusannya apa dulu, Mbak Yona? Nutrisi dan makanan ternak. Oh, nutrisi dan makanan ternak. Berarti kalau dirawat sama Mbak Yona gemuk-gemuk masih ya ternaknya. Ya, udah lupa Pak. Udah tahun berapa itu, udah lama sekali. Ini sebenarnya di teknologi pangan juga masuk sebenarnya ya, Mbak Yona. Kan beda Pak nutrisinya hewan sama Beda ya. manusia. Beda. Oke. Ya, berarti satu alma mater lah kita ya. Ya, satu alma mater Ya, Pak. Islam Unut, Alhamdulillah. Udayana. Ya, yang lain ada lagi Nggak ada, Pak. pertanyaan, tanggapan terkait perkuliahan atau boleh pertanyaan di luar perkuliahan boleh. Belum ada, Pak. Belum ada Belum ya. ada Pak. Udah selesai Pak. Selesai ya. Oke. Ini ada ini berlima. Oke. Jadi ini banyak masih yang belum hadir ya. Nanti dikasih tahu nanti teman-temannya yang belum hadir. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu di pertemuan hari ini. Izin Pak, masukan sebelum tutup biasanya absensi di foto ya. Oh, di foto Pak. Oh, Ya, untuk laporan barangkali itu tugasnya Pak Ketua Ketua kelas, Mas Bintang atau sekretaris. oh iya, nanti ya ini juga nanti kalau misalnya ada kan ke depan kita masih ada 15 pertemuan ya. Kalau misalnya ada info tugas misalnya eh, jadwal dan segala macam nanti saya mungkin kasih tahu ke Bintang ya. Bintang ininya Iya Pak, tugasnya Pak sama ya. presensinya harus isi presensi Pak. Ya. Oke. Ya, biasanya lewat Google Classroom itu. Oh, absennya di Google Classroom. Iya, biasanya. Sama foto juga. Oh, itu dosen atau ini
yang absen nanti? Dosen biasanya ini apa namanya Bapak, absennya begitu sebelum. biasanya itu di Google Classroom tuh mahasiswa disuruh ngisi form atau Bapak nyediain kolom untuk kita isi absen di Google Classroom gitu loh, Pak. Oh gitu ya, ya. Itu semua pelajaran seperti itu ya sebelumnya ya? Iya, Pak. Oke, oke. Saya biasanya absen manual aja ya, absen manual. Berarti kita harus buat Nggak Google tahu, Classroom dulu. iya. Ya, Google Sama Classroom. materi biasanya ditaruh di sana, Pak. Oh materi juga ya. Materi dan info-info tentang perkuliahan gitu. Iya, iya, iya. Nanti saya share ya materinya. Tapi untuk Iya, Pak. absen mungkin cukup ya. Di absen saya aja udah cukup. Nggak perlu lagi di sana, Google Classroom. Siap. Karena saya sudah punya absen sendiri ya. Nah, absen Oke, Pak. sendiri, jadi nggak perlu Siap. juga. Atau nanti Siap, Google siap. Classroom untuk keperluan tugas sama ujian juga bisa di sana juga nanti. Itu absen nggak perlu. Biasanya Oke, Pak Pak. untuk tugas itu bisa lewat Japri, WA-nya Bapak. Biasanya yang lalu seperti itu. Sebagian beberapa dosen punya classroom, sebagian lewat Japri. Iya. Iya, Japri ke Bintang. Oh itu. Oh bintang yang mengumpulkan itu boleh juga. Nah kalau Iya, langsung japri ke saya nanti kan berserakan nanti atau ke iya, email gitu. Tapi paling bagusnya Google Classroom karena di sana kan udah ada fiturnya untuk mengumpulkan tugas iya, lewat Pak. Classroom itu. Jadi, jadi apa? Dan untuk absen itu cuma kalau saya sih biasanya wajib ya untuk absen kayak yang di awal pertemuan tadi itu on cam cuma seperti itu aja. Jadi tidak perlu Oh, absen di di awal Classroom. biasanya Di absennya. awal biasanya. Di awal on cam Oke, oke. absen manual sudah ada catatannya sudah cukup. Ya. Jadi nggak perlu berlapis juga absennya. Oke, Pak. Jadi Pak, absensinya itu, presensinya ini penting. Kalau yang lalu kan bagi rekan-rekan mahasiswa yang tidak aktif karena hukum, tulisnya 15 lembar. Oh itu di Dapat nilai Pak. ini Janganlah, bisnis masa bisnis digital ininya apa namanya? manual. Suruh nulis tangan. Aduh, capek deh. Itu mata kuliah siapa? Pak siapa? Pak Itu dari Munawir ya? Kaprodi Pak, dari Oh Kaprodi. Jadi keaktifan mahasiswa itu dinilai Pak. iya, 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 Mungkin Kak Prodinya kesel kali. iya mungkin saja. Padahal Nulis sudah tangan. padahal sudah digital ya, tapi tugasnya manual ya. Iya. Karena mahasiswanya tidak aktif Pak. 14, 16 pertemuan cuma aktif sekian gitu loh, sekian kali. Oh iya, iya, iya. Absen karena absennya udah terlalu banyak ya. Itu pasti beda Paling juga tidak nanti. 14 kali pertemuan Pak. Iya, Paling sedikit. 75% biasanya, atau Ya, 80%. Jadi kalau absennya lebih 3 kali atau 4 kali itu emang pasti nilainya beda sama yang lain, sama yang nilai C Pak. pasti bedanya beda di nilai. Kalau rajin masuk, aktif, selalu mengumpulkan tugas, semuanya itu udah nilainya dijamin lah, insya Allah bagus ya. Oke, ya demikian ya temuan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dengan baik. Dah, tidak ada lagi ya pertanyaan. Ketemu Nggak lagi ada, Pak. Cukup, Pak. Cukup Pak. ya, ketemu lagi di pertemuan berikut. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa minggu depan. Pak. Sama. Oh ya, minggu depan seperti biasa Pak ya. Hari Oh, tidak, Selasa Sam. Minggu pagi depan jam libur. 9. Minggu depan libur, Oh, Pak. Jadi 2 minggu lagi. oh ya siap. Ya, karena Ya siap. awal puasa dan nyepi. Nah, 2 minggu lagi seperti biasa jam 9. Sesuai Oh jadwal. iya, nyepi. Nyepi hari Senin.
puasa tanggal hari Tanggal Selasanya 11. ya? Oh iya, iya. 11 ya. Oke. Oke ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa 2 minggu lagi Sampai berarti. jumpa 2 minggu lagi. Selamat siang. Selamat siang.